Cara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak, sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah, silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Itu tidak melanggar konstitusi loh. Saya yang luruskan sejarah, saya udah bilang Mahfud bukan itu. karena melanggar konstitusi. Oh, saya bilang Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan yang kita terlibat, Anda sama saya kan terlibat di situ. Dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir Siapa loyal? Pak Mahfud? Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi? loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dilantik Pak Prabowo melakukan perubahan-perubahan yang bagus begini, karena itu akan membantu bagi pemerintah, akan membantu bagi Pak Prabowo kalau hukum itu ditegakkan dengan benar. Gak ada yang dilanggar Pak Jokowi itu. Apa yang dilanggar dia? Saya ngomong keras sedikit karena menurut saya jengkel lihat itu melanggar konstitusi apanya? Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba tiba-tiba ngomongnya lain. Dalam konteks kepentingan politik nggak ada lagi cengkeraman Pak Jokowi, artinya udah nggak berdaya dia untuk mengatur-ngatur anaknya sendiri yang sudah pernah menyatakan mau calon kan. Wanzermania, kritik Mahfud MD ke Jokowi sangat keras sekali. Bagaimana kata Luhut dan Fahri Hamzah? Mari kita saksikan saja beberapa cuplikan Luhut Binsar Panjaitan dan Fahri Hamzah. Jangan lupa tinggalkan opini Anda dalam kolom komentar. Look, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Itu jangan lupa loh. Jadi orang-orang tokoh-tokoh itu jangan asbun aja. Saya banyak mendapat pertanyaan tentang apa yang terjadi di dalam pemerintahan kita, khususnya upaya penegakan hukum. Tidak hanya itu, akrobat hukum yang bernuansa politis untuk meloloskan seseorang pada sebuah kontestasi kembali terjadi. Karena menurut saya putusan MA ini salah. Kenapa? Dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Banyak pasti orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Tapi kita melihatnya, Bapak ini paling dekat dan paling dipercaya. Ya enggak juga. Saya enggak pernah merasa paling dekat dengan Pak Jokowi. Ya bahwa saya pembantu beliau, ya saya lakukan tugas saya. Seorang Luhut Binsar Panjaitan, Pak, yang tadinya saya jenderal, ini wali kota atau pengusaha furniture gitu. Bagaimana sih Pak? Sekarang Bapak istilahnya jadi timnya beliau seorang Presiden Jokowi. Ya kan kita harus tahu diri. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu diri di dalam banyak level dalam kehidupan gitu. Ya, saya tahu diri saya anak buah. Saya harus loyal dan itu yang diajarkan ya Pak Benny Murdani juga sama saya, Pak Yusuf, Jenderal Yusuf. Ya loyalitas itu menurut saya kunci. Tentu kepada hal-hal yang benar. Jadi saya kalau atasan saya tidak melanggar konstitusi ya saya akan tetap loyal. Dan saya tidak melihat Pak Jokowi melanggar konstitusi. Apa sih yang dilanggar? Lagi berhenti dari wakil presiden, siapa yang nunjuk? Nggak pernah namanya, saya udah pernah ngomong itu di mana. Nggak pernah Presiden Jokowi itu bilang misalnya ke saya, Pak Luhut ini gimana Gibran supaya gini atau gini. Nggak pernah. Itu berjalan, ya menurut saya itu universe punya skenario tuh, menurut saya. Tuhan punya skenario. Ini tanya Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo bilang ya saya kumpulin koalisi, saya kasih kertas kosong, suruh nulis nama, semua aklamasi milih si Gibran. Terus saya bilang sama Prabowo, setelah ketemu dia datang jenguk saya bilang, "Wo, itu konstitusi dia nggak bisa umurnya gitu. Udah bang, kita judicial review aja. Aku udah partai ada berapa orang, 4 atau berapa judicial review. Kenapa nggak boleh?" Dan menurut saya logika saya ya, tapi kalau Pak Jokowi untuk mengatakan nggak pernah. Jadi saya saya bilang, kenapa kearifan di para guru besar itu tidak ada gitu. Ya bukan membuka luka lama ya, tapi supaya kita belajar ke depan. Jangan terlalu cepat-cepat untuk terus blame orang. Menurut saya nggak elok itu.
Buat seorang Luhut Binsar Panjaitan, singkat saja Pak, kira-kira sosok Presiden Joko Widodo itu selain tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal, beberapa kata gitu, seperti apa Pak sosok beliau? Ya, seorang yang mampu sampai hari ini memberikan tauladan. Memberikan Kerja tauladan, keras. kerja keras, Mau mendengar. mau mendengar. Ya, itu saya kira dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan segala-galanya loh. Dia juga manusia yang terdiri dari darah, daging, tulang, dan emosi. Bapak juga. Ya, sama. Cara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak, sehingga saya katakan males saya bicara yang kayak gitu. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah, silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Kita masa terus dendam aja, melihara dendam tuh nggak ada baiknya itu. Dan merasa kita yang paling hebat, nggak ada yang kita yang hebat. Nggak ada yang dilanggar Pak Jokowi itu. Apa yang dilanggar dia? Saya ngomong keras sedikit karena menurut saya jengkel lihat itu melanggar konstitusi apanya? Itu yang ngomong-ngomong itu datang ke saya lah, saya jawab itu. Bapak, menurut Bapak memang Prabowo adalah figur yang tepat untuk menggantikan Presiden Jokowi ke depan dan melanjutkan. Ya kalau menurut saya per hari ini, saya bilang ya, he's the best. He's the best. Dia ada lihat dia interview di Al Jazeera, di Shangri-La Dialogue. Ya, dia world class. Ya, world class. Ya tinggal sekarang beliau bagaimana mengeksekusi ekonomi ini dengan baik, dengan menggunakan orang-orang baik, jangan yang toksik digunakan. Itu aja. Ya Bapak secara tegas berkali-kali bilang bahwa jangan menggunakan orang yang toksik. Emang orang toksik itu dari mana Pak? Siapa? Ya banyak sekitar saya kira kan. Partai kah? Ya banyak lah, nggak usah kita sebut. Baik, person bisa, partai juga bisa. Ya, ngapain? Karena sekarang lagi momen-momen untuk pembentukan kabinet kan Pak. Tentunya intervensi banyak sekali untuk Prabowo. Ini Eli, kalau Pak Prabowo itu dengan ada timnya, saya sudah sangat tajam kok. Ada lagi Pak Jokowi mungkin juga dia konsal. Ada juga wakilnya Mas Gibran. Ya kan saya kira sudah cukup bagus. Kita ngapain intervensi? Biar aja beliau memutuskan. Bapak udah ngomong langsung ke Prabowo agar Saya tidak pakai berkali-kali orang di sini toksik gitu Pak ya? saya berkali-kali ngomong sama beliau. Jawaban Prabowo apa Pak? Bapak? Ya bang, pokoknya ya carilah equilibriumnya, saya bilang. Carilah equilibriumnya. Saya kira Anda udah paham banget. Termasuk Bapak selalu bilang juga, carilah pemimpin-pemimpin di kabinet yang muda-muda. Oh ya, itu beliau setuju. Beliau setuju. Ya, tapi cari equilibrium saya bilang tadi, cari keseimbangannya. Iya. Ya tentu kan tidak mungkin mengignore juga peran partai-partai. Kita kan sistem politik kita begitu. Nah itu memang yang memerlukan kearifan. Dan saya lihat Pak Prabowo sangat tajam itu sekarang ini. Dia dengerin semua, dia godok sini, dia lempar sana sini, sampai nanti pada satu ketika dia memutuskan. Apakah Pak Prabowo juga bertanya kepada Bapak person to person Pak, meminta nama ataukah Bapak mengusulkan nama? Ya beliau suka nanya berapa yang saya beritahu. Saya tidak mau tentu memberikan pendapat yang bisa mencederai orang. Tapi kalau itu bisa mencederai sistem saya sampaikan. Tapi keputusan di tempatnya Pak Presiden, saya bilang. Saya hanya memberikan pendapat karena ya Pak Presiden tanya ya saya jawab. Apakah Pak Presiden juga, Prabowo juga bertanya, meminta persetujuan Pak Luhut gitu? Misalnya beliau terkait ada menyebut nama gitu, Pak Luhut setuju nggak gitu? Ya pernah suka pernah begitu, juga. saya bilang itu baik terserah Pak Prabowo aja.